Ada imbasnya tidak terhadap rumah sakit? Sebetulnya ini kan keputusan oleh pemerintah. Meskipun kalau kita melihat bahwa banyak penolakan-penolakan yang terjadi ya terkait dengan ini, tentu kami pihak rumah sakit adalah bahwa kenaikan ini di rumah sakit itu tetap pelayanan sesuai dengan standar apa yang kita lakukan. Jadi SOP yang ada baik naik atau tidak itu sama saja kita lakukan secara optimal. Memang sebetulnya ini perlu kenaikan ini memang perlu disosialisasikan dengan baik ke masyarakat, ke stakeholder, sehingga ini jangan kemudian akan bermasalah. Pak, apa yang paling pada pihak rumah sakit sendiri tentang kenaikan iuran itu kira-kira apa? Maksudnya apa ya? Imbasnya, dampaknya misalnya. Sebetulnya kalau terkait imbas rumah sakit klaim dari BPJS tidak juga, oleh karena kita kan sudah ada standar. Jadi tidak mempunyai imbas secara langsung kepada kami. Tapi yang paling dikhawatirkan Pak dengan naiknya iuran BPJS ini per 1 April apa saja Pak? Yang pertama memang ada satu kesulitan yang terjadi di BPJS ya. Kalau kita dapat informasi adalah kadang-kadang pasien-pasien itu terkait iurannya itu yang tidak dibayar. Oleh sebab itu kita mengharapkan bahwa walaupun dalam keadaan sakit sehat tetapi iuran itu harus dibayar karena ini kan bersifat masalah gotong royongan ya. Dan memang ke depan memang saya lebih banyak perlu adanya koordinasi komunikasi terkait dengan masalah ini karena bagaimanapun juga suara masyarakat ini juga harus kita perhatikan. Pak, sebelum naik per 1 April nanti ini bagaimana kondisi rumah sakit terkait klaim ke BPJS Pak? Tentu saja bahwa memang terkait klaim ini memang banyak faktor yang berpengaruh. Jadi faktor itu bukan hanya di BPJS juga ada di rumah sakit. Jadi kita harapkan ke depan bahwa antara rumah sakit BPJS bisa duduk bersama sehingga klaim-klaim yang tertunda itu bisa kita selesaikan dengan tepat waktu.